Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Nona Gila yang mana disunting kembali oleh Nasura 2101. Kisahnya ini keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke dalam kisahnya. Iblis dari neraka, Asmedai. Semesta tidak pernah berdamai dengan keadaan. Aku layaknya wajah lain dari sebuah pengendali amarah. Kehadiranku serupa kuncup bunga trompet iblis berwarna kuning, bunga cantik yang menggantung terbalik menghadap bumi yang diyakini bunga yang berpaling dari langit. Adapun aku sehalus permukaan pucuk daun paling hijau yang terhembus angin subuh dari lereng gunung, terpaan angin dingin, bergerak layaknya riak-riak lembut telaga mendiami ruangan pengap bernama hati. Aku menelusup, mengalir, merayapi dan berdenyut layaknya irama jantung. Aku berdiam di celah-celah dada manusia yang remuk dan berantakan, membuat tempat tinggal paling lembab di dalamnya. Tidakkah kau tahu bahwa aku mulanya tak lebih dari kepingan jiwa tanpa wadah, jiwa yang kering hendak sekarat, hati yang gelap. Cobalah amati keberadaanku yang senyap, sebab aku tersembunyi amat jauh, namun sungguh kami berada dalam dirimu. Lihatlah sendiri wajahmu, Nona. Kau begitu redup, berhias warna ungu dan memar, sementara merah saga mengalir dari celah bibirmu yang koyak, memar, dan terluka berhias di tubuhmu yang mulai kelelahan. Nona, kenapa engkau begitu hina atas dirimu? Lihat, sepatu pantofel yang biasanya dikenakan di kaki untuk melangkah pergi, serta menendangmu seperti barang menjijikan. Padahal kau secara munafik tahu aku ada. Aku akan terus hidup, menggantikan nyala matamu dan denyut kehidupan. Aku menggantikan posisimu yang sudah rusak. Ayolah Nona, lantunkan sedikit angin kemarahan dalam dadamu. Hidupkan aku kembali lebih besar, lebih terang, dan lebih membara, sebagaimana kecemburuan menjadi bahan bakar dalam nyala hatimu. Tak perlu kau takut. Biarkan aku mengaliri pembuluh darahmu, memenuhi otakmu, dan menggantikan dirimu yang koyak seperti kulit punggungmu. Nona, kenapa kau tetap menjadi gadis bersahaja yang memamerkan deret indah gigimu? Kau pun bisa berdansa dan tergelak tawa dengan lelaki yang kau goda. Bukankah menggoda adalah keahlianmu dahulu? Imbalannya, biarkan aku menarikan tarian pedang dalam situasi berbahaya. Kecemasan dan amarahmu, biarkan aku menjadi benteng yang dengan sengaja mematahkan taring iblis terkuat. Aku tunjukkan bagaimana cara membakar kesakitan yang menghancurkan tulang-tulang. Aku akan membinasakan sumber kesakitan yang membuatmu hampir menjerat batang lehermu dengan kain putih ketika kau masih duduk di bangku sekolah. Tidak, ucapmu frustasi. Kau menyangka layaknya menghalangi langkahku, tetapi kau bersahaja setelahnya. Aku mencintainya. Jawabmu tegas untuk kedua kalinya, lalu kau menangis terseduh, mengadu kepada Tuhanmu. Ampuni aku ya Tuhan, ucapmu lembut dengan tangan tengadah. Kau mengulang perkataan memohon pengampunan, menghakimi diriku layaknya kriminal. Nona, jangan gegabah. Kau menjatuhkan bobot tubuhmu ke lantai, bibirmu bergetar layaknya terserang hipotermia, lalu kau tertunduk putus asa berhamburan. Segala kesakitan yang kau tanam jauh dalam dada dan hatimu, sementara kami terus membakar tungku panas sehingga kau tak akan menggigil atas sumpah serapamu sendiri. Aku
Dengan kekuatan magis akan terus mengoyak kewarasanmu yang memang sudah tidak waras, akan terus kubisikkan trompet iblis ciptaanku. Kau harus tahu betapa mendidihnya darahmu saat kau mampu membalas kekejaman kekasihmu yang kau panggil Tuhan. Wajah yang terbaring itu, lelaki yang menyiksa kewarasanmu, membuat jemarimu remuk, membenturkan kepalamu hingga gegar otak, dan melempar botol koktail ke hidungmu hingga berdarah. Apa kau mengingat semua itu? Ikat pinggang Roland yang mahal dengan ganas pernah dikenakan mencabukmu hingga sekarat, membuat bilur-bilur di tubuhmu. Itu hukuman yang diberikan untukmu hanya karena hal sepele. Lihat, lihat. Leher kurus dan jenjang milikmu, memar itu pun perbuatannya. Ikat pinggang sialan itu melilit lehermu tempo hari. Benar kan? Itu semua karena kau tidak patuh dengan perintahnya, Nona. Dia bukan peternak kuda, juga tidak memelihara anjing, lalu berapa junta Eropa yang dikoleksi. Itu semua semata-mata untuk menahan pergerakanmu, mengikat dan mengekangmu, dan itu sangat amat disukai tuanmu. Benar kan? Lalu vlogger dengan berbagai warna serta berbagai submaterial, orang waras tidak akan mengoleksi hal demikian, sedangkan fungsi vlogger ialah untuk memberi hukuman karena dirimu melanggar peraturan. Kau ingat? Submasif itu panggilan yang diberikannya padamu. Bukankah mestinya panggilan itu diberikan kepada wanita peliharaan, bukan kepada seorang kekasih? Ya Tuhan, dengan batunya kau menjawab, seolah kau adalah budaknya, lalu kau berlutut di hadapannya, dirimu seperti pengecut yang menunduk agar diberikan ampunan. Tidak, Nona. Lelaki yang kau panggil Tuhan itu bukanlah seorang yang pemaaf. Ketika kau mengalami serangan panik atau ketakutan, lelakimu bertambah bergairah hingga sorot matanya menelanjangimu hingga ubun-ubun, memindai dirimu dengan penuh seksualitas dan penuh gejolak nafsu. Submasif, kata sialan itu. Aku kembali didengungkan. Sayangnya, aku selalu di sana dan mendengarnya. Dia memanggilmu serupa anjing piaraan. Saat dia berharap dijilati seluruh tubuhnya, berharap digauli hasratnya, dan berharap merogoh hatimu yang membantu akibat perbuatannya, bangkit, bangkitlah. Sebelum itu, akan aku penuhi matamu dengan kabut kekejamannya, agar kau tak perlu ragu menari di atas tubuhnya. Menarilah dengan lincah hingga membuatnya kepayahan. Nona, ambil benda mengkilat yang digunakan untuk ornamen dinding. Tak apa, biar aku alirkan kekuatan agar kau tidak gemetar. Jadikan perbuatan kejamnya sebagai tungku pembakar amarahmu yang mulai menggerayangi dari pucuk kepalamu hingga seluruh tubuh. Dengarkan saja bisikan-bisikanku, serupa trompet ciptaan yang menelusup dari dada, menggaungkan pendengaranmu dan membakar dadamu dengan hasrat buas yang kami miliki. Biarkan kekuatanku mencengkeram kerongkonganmu hingga sesak dan sulit bernafas. Itu awal dari penyatuan antara kau dan kami. Menarilah. Dia tampak tidak berdaya dengan gemulai tubuhmu yang kian brutal. Tanganmu amat indah ketika membuat garis putus-putus dan membelahnya layaknya labu kuning Halloween. Nona, kau hanya perlu merogohnya ke dalam, ke tempat paling hitam milik lelakimu. Hangat? Tentu masih hangat karena lelakimu masih bernafas dengan tempo melambat. Nona, bukankah karyamu itu seindah tubuhnya, lebih merah, lebih hangat, hingga kita membara dalam kemegahan, rasa haus akan kepuasan yang meronta-ronta. Kau menjadi dominan dalam permainan kali ini, dan dia menjadi submasif yang bisa kau hukum sesukamu. Tubuhmu bukan lagi bermandikan wine yang sengaja ia tuangkan, melainkan hangat yang lebih indah dari urusan rajang. Lelakimu meronta-ronta hingga sulit bernafas, tubuhnya berkelojotan sementara bibirnya sudah tidak mampu berkata-kata karena lehernya kau cengkram dengan sangat kuat. Matanya melotot, tidak percaya bahwa perempuan patuh yang selalu penurut mampu melakukan kekejaman yang sedang terjadi. Sorot matanya ambigu antara marah, benci, putus asa, juga memohon untuk dilepaskan. Namun kau sama sekali tidak peduli. Bahkan kau menikmati setiap rasa sakit yang dirasakan lelakimu.
Dengan seringnya licik, kau mengeluarkan sebilah belati dari balik sprei yang telah kau sembunyikan di bawah bantal yang sekarang menjaga kepalamu. Matilah, bisikmu di telinganya, telinga lelakimu yang menggelepar hampir sekarat ya. Ya Nona, itulah yang ingin aku dengar sejak dahulu. Ketika pertama kali kau hampir mati di tangan lelakimu sendiri, bukankah hatimu membeku sebab perbuatannya? Maka, tak apa jika kau menghujamnya berkali-kali, tepat di pertengahan sana di antara rambut halus yang biasa kau kecup ketika dia telanjang. Tumpahan cairan hangatnya seperti yang biasa kau rasakan, bukan? Ya, seperti wine yang ia tumpahkan dari ujung rambutmu hingga bermandikan cairan alkohol mahal. Nona, tawamu itu amat sedap aku dengar. Tawa yang sumbang namun penuh kepedihan. Tawamu berangsur-angsur menghilang setelah kedatangan si bajingan yang kau panggil Tuan. Meskipun wajahmu begitu basah oleh keringat, apa? Sungguh, tertawa dan menarilah aku bersamamu. Hidup menyala dan membakarmu. Kami amarah yang kau pendam sejak dulu, bukankah menyenangkan menyatu denganku? Kami menyeringai puas menyaksikan ranjang mewah itu bersimbah darah. Sementara kau, Nona, tertawa terbahak-bahak bersimbah keringat dan darah lelakimu yang sudah tidak bergerak lagi. Setelah berkelojotan meregang nyawa untuk beberapa waktu hingga nyawanya benar-benar terlepas dari raga, ranjang mewah itu sudah tak berwujud lagi. Darah beramburan tak beraturan ke segala arah, bahkan wajah dan tubuhmu telah basah oleh darah lelakimu. Sesaat setelah puas dengan tawamu, kau membeku, mencerna segala ambiguitas yang terjadi, seolah baru sadar dengan apa yang telah kau perbuat. Belati di tanganmu terjatuh dengan sendirinya akibat gemetar. Kau menatap linglung pada lelakimu yang terkapar bersimbah darah. Panik, kau berusaha mengelap wajahmu sendiri dengan telapak tanganmu. Lalu kau sadar begitu banyak darah di telapak tanganmu. Kau menggeleng berkali-kali lalu mulai histeris ketakutan. Tidak, tidak, teriakmu ketakutan. Kau beringsut mundur, menjauh dari jasad lelakimu, lalu bersembunyi di sudut ranjang dengan tatapan takut bercampur ngeri. Aku tertawa geli menyaksikan ulahmu, Nona. Kau ini masih tetap saja perempuan lugu yang naif. Setelah semua yang kau lakukan, ku biarkan kau meringkuk di sudut ranjang, menyembunyikan dirimu dari kekacauan yang tidak pernah kau harapkan. Sebelum beringsut pergi, ku lirik jasad tuanmu dengan seringai puas. Tawaku menggema dalam diam yang hanya kau sendiri yang bisa mendengarnya. Apakah aku puas menyaksikan kekacauan yang kau buat? Sangat puas dan sangat menikmati. Perkenalkan, namaku Nadine. Aku adalah istri sah dari Andrew, lelaki yang baru saja dibunuh oleh Sarah, gadis yang selalu kupanggil Nona. Aku berjalan dari keremangan, arogansiku seperti belati paling tajam. Untuk membunuh lawanku, aku bersedekap menatap jasad suamiku dengan wajah sumringah. Kini, aku bisa menikmati persembahan yang menarik dari tarian pedang milikmu, Nona. Aku mulai menatapnya dengan bangga. Iblis yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Iblis yang satu purnama lalu telah mulai kutiduri demi melampiaskan hasrat liarku yang tak terpenuhi, sekaligus demi membunuh suamiku. Aku terus mengulas senyum paling munafik dalam hidupku. Bukankah tidak ada salahnya bersekutu denganku? Ucap sang iblis mengerlingkan mata padaku seraya bertanya. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Wajahku penuh binar kepuasan. Aku bisa mewarisi seluruh harta kekayaan milik suamiku yang tidak akan pernah habis hingga 7 turunan. Aku hanya harus bersabar dan memulai siasat baru untuk menyingkirkan Sarah, perempuan naif yang selalu membuatku terbakar api cemburu, perempuan bodoh yang telah membuat ranjangku sepi bagai kuburan dingin, bagai musim dingin yang terhebat di kutub utara. Gumamku pelan, lebih pelan dari hembusan angin dingin.
Lalu aku berjalan meninggalkan kamar mewah milik suamiku sambil menyeringai licik serupa bayangan hitam yang teras mengikutiku menjagaku dalam melancarkan aksi pembalasan kepada Sarah. Iblis yang kutiduri demi bisa membalaskan sakit hatiku kepada Sarah, ya aku bersekutu dengannya agar bisa membuat Sarah menghabisi suamiku Andrew. Kami melakukan penyatuan tepat 1 purnama yang lalu, di mana hujan turun di bulan September karena rintihan Sarah di ranjang milik Andrew. Aku sendiri yang membawa Sarah ke rumah ini. Seperti halnya gadis pemuas nafsu suamiku yang lain, Sarah hanya perempuan kampung yatim piatu yang tinggal bersama bibi dan pamannya. Pamannya yang merupakan seorang penjudi, menjualnya padaku dan uangnya ia pakai untuk berjudi. Tapi sayang, Sarah malah membuat suamiku kasmaran. Sampai-sampai Andrew menyingkirkanku, padahal selama ini akulah perempuan favoritnya, submasif pertamanya, yang kemudian dia beri gelar istri. Ditambah lagi, Andrew menyamatkan label kekasih pada Sarah. Hal ini yang membuatku terbakar api cemburu sekaligus mengancam posisiku di rumah besar ini. Aku yang terbiasa hidup mewah tidak ingin kehilangan semua ini, maka jalan satu-satunya adalah aku harus menyingkirkan Sarah. Padahal aku yang selalu menghangatkan ranjangnya. Ucapku tempo hari ketika aku menemui Asmedai, iblis dari neraka, melalui seorang dukun atau paranormal dengan ritual khusus. Akhirnya aku bertemu dengan iblis dari neraka untuk membuat perjanjian terkutuk dengannya. Asmedai atau Asmedus adalah raja kegelapan dari neraka. Perjanjian antara kami dengan darah pun akan dibalas darah. Aku harus memberinya tumbal. Tumbal pertamaku adalah Andrew. Setelah itu Sarah yang akan kutumbalkan. Aku telah bersedia menjual jiwaku kepada iblis. Meski benar aku melakukannya demi uang dan kesenangan, tapi Sarah memang telah merenggut semua yang kumiliki. Setelah dia datang, aku kehilangan semuanya. Suamiku dengan mudah menyingkirkanku. Ucapku tempo hari dengan menangis di hadapan Asmedai. Maka dari itu, Asmedai selayaknya ujung belati panas biliku. Desaunya seperti semilir hujan badai. Sarah, gadis naif, target selanjutnya. Suara tawaku begitu renyah. Rasakan, Sarah, ini baru permulaan dari neraka yang sedang aku ciptakan untukmu. Ancamku dengan seringai menyeramkan. Sarah bangkit dari persembunyiannya. Di sudut ranjang, dia berjalan ke kamar mandi, mulai membersihkan diri. Berulang kali dia mencuci bekas noda darah yang mulai mengering. Sarah menatap wajahnya lekat-lekat di hadapan cermin. Berulang kali pula dia mengingat kejadian yang telah ia perbuat. Ingatannya hanya sebuah kekosongan belaka. Otaknya seperti hanya tempurung kosong tanpa memori sedikit pun. Sarah menampar wajahnya sendiri berkali-kali. Saat sadar ia tak dapat mengingat apapun, kakinya kembali lemas. Dia ambruk di lantai. Ya, sengaja ku buat begitu supaya ia tidak bisa bercerita kepada siapapun. Aku sudah gila. Bagaimana bisa Tuan Andrew kubunuh? Ucapnya bermonolog. Dia membenturkan kepalanya ke lantai. Dia seperti menyesali perbuatannya. Aku yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Pertanyaan tanpa jawaban atau secuil ingatan tentang kejadian yang telah terjadi. Sarah memejamkan mata, larut dalam hayalannya. Tiba-tiba matanya terbelalak, seolah secuil bayangan timbul ke permukaan. Ingatannya mungkin tentang tarian pedang miliknya, tarian yang menggoda sekaligus membabi buta. Sarah muntah beberapa kali. Aku yakin bayangan darah berhamburan dari tubuh Andrew muncul di otaknya. Dia mencengkram kuat pinggiran wastafel agar tidak limbung. Tungkainya melemah. Dia tidak kuat lagi menahan bobot tubuhnya sendiri. Serangan panik mulai bereaksi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat akibat ketakutan. Dia mengatur nafas agar lebih tenang. Dia terus berhitung untuk mengatur tempo nafasnya. Lagi-lagi nafasnya terputus. Dia menjeda beberapa kali, membiarkan reaksinya mulai memelan. Ia kelabakan mengatur tubuhnya sendiri seperti ada sesuatu yang mencengkram tenggorokan layaknya sesak nafas. Berulang kali ia memukul dadanya.
Sarah sayangku, Sarah tersentak. Suara dari Andrew terdengar nyata dari arah ranjang dengan gemetar. Dia berjalan perlahan ke arah ranjang. Sekilas, Sarah menatap ke arah Andrew. Dia masih terbaring di posisi yang sama. Sarah sayang, suara itu kembali terdengar lirih, namun terdengar jelas berintonasi. Sarah membulatkan mata. Dia membeku beberapa saat, mondar-mandir di samping ranjang Andrew dengan gugup. Menerka-nerka, suara yang baru saja terdengar. Sarah melirik untuk kedua kalinya ke arah jasad Andrew. Jasad itu memutar kepalanya dengan patah-patah hingga gembletuk tulangnya terdengar. Lalu matanya terbelalak sempurna ke arah Sarah. Bola mata yang memerah bak warna saga itu adalah ulah Asmedai iblis dari neraka yang menakutinya dengan menggunakan jasad Andrew. Aku terkikik lirih menyaksikan tingkah Sarah yang ketakutan. Puas rasanya bisa membuat gadis bodoh itu sengsara. Sarah berlarian keluar dari mansion milik Andrew. Seperti orang yang kurang waras, Sarah berlarian dengan terisak, tatapannya nanar entah kemana. Dia seperti orang linglung. Aku mau dibunuh. Ada yang mau membunuhku, tolong aku. Sarah terus berkata demikian ke para pejalan kaki yang lewat. Namun orang-orang yang bertemu dengannya serupa robot yang bahkan tidak bereaksi apapun terhadap teriakan menghibah yang memohon pertolongan. Ucapan Sarah yang melolong hanya ditanggapi dengan ekspresi datar. Sesekali Sarah seperti melihat Andrew dari berbagai sudut jalanan. Andrew merentangkan tangan seperti hendak memeluknya. Dia beringsut linglung ke sana kemari menghindari dekapan Andrew. Aku tertawa cekikikan menyaksikan iblis itu terus mengikutinya dan terus menakutinya dalam pelariannya. Sarah terus berteriak histeris akibat ketakutan. Dia berlari menuju flat miliknya. Aku memang menyuruh Asmedai terus menghantuinya dengan menyerupai Andrew. Aku dapat menyerupai siapapun, termasuk Andrew. Kekuatan yang aku miliki bisa saja menampilkan wujud asliku, wujud paling seram dan paling gelap. Perwujudanku bisa sesenyap hembusan angin, bisa pula seganas badai. Asmede berbisik di telinga Sarah, membuatnya jelalatan mencari arah suara sambil terus berlari ketakutan. Sarah berhenti berlari. Ketika tubuhnya berhadapan dengan pintu flatnya, Sarah menghela nafas lega. Dia ingin sekali buru-buru masuk. Sarah berulang kali memasukkan kode sandi yang salah akibat serangan panik. Tring. Akhirnya kode akses sandi benar. Tepat ketika tangannya siap memutar knop pintu, sekelebat angin dingin menyapu rambutnya. Helai demi helai rambut panjang berwarna keemasan itu menutupi wajahnya yang bermandikan keringat. Kejadian itu memblesakkan kembali ingatanku. Malam itu, ketika hujan turun di bulan September, di ruang tamu Andrew bersih tegang dengan Sarah. Andrew berteriak. Aku juga ada di sana, memperhatikan Andrew dan Sarah dari tempat yang tak terlihat. Sarah, seketika Sarah berlutut. Yes sir, jawabnya patuh. Kau berbohong padaku kan? Jawab. Tidak tuan. Sarah menjawab seraya terus menggelengkan kepala. Kau menghubungi bibimu, ya kan? Tidak tuan. Sarah tertunduk. Memang benar, dia menghubungi Ami, bibinya. Kemarin itu pun menggunakan telepon umum. Kemari, perintah Andrew. Playtime. Perintah Andrew untuk kedua kalinya dengan berbisik. Sarah merangkak seperti anjing peliharaan milik Andrew. Kemudian Andrew mengelus-ngelus pucuk kepala Sarah dengan lembut. Senyum Andrew terkesan licik, membuat Sarah menegang entah bagaimana. Tiba-tiba saja Sarah telah berada di atas ranjang milik Andrew. Dia dipasang tali kekang serupa tawanan. Siapa aku? Tanya Andrew dengan arogansinya. Tuanku, jawab Sarah dengan ketakutan. Kau bisa berteriak di Warsaw. Andrew menebar tatapan intimidasi. Ujung bibirnya terangkat sempurna. Andrew mengambil vlogger berwarna hitam. Vlogger favoritnya berbahan kulit sintetis. Entahkan vloggernya serupa pejutan kuda. Tubuh Sarah mengejang. Bilur-bilurnya membuat kulitnya terkelupas. Cairan merah saga keluar dari pori-pori tubuhnya yang koyak. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat, menahan setiap hentakan kasar dari Andrew dengan rintihan pilu. Andrew tidak mengenal belas kasihan. Dia lebih menggelora dalam permainannya. Ketika rintihan itu terdengar lebih sengsara. Adegan ranjang terasa seberisik badai. Ada suara tertahan mengandung kesakitan lagi-lagi. Sarah mendesah berat.
Sarah limbung setelah membuka kenop pintu. Dia merangkak dan menyeret tubuhnya untuk masuk ke dalam flat miliknya. Mulutnya berteriak dalam kesunyian. Aku yakin tubuhnya serasa sakit seperti dihantam tinju. Dia hantamkan kepalanya ke tembok. Mungkin dia berharap bayangan apapun tidak pernah terlihat lagi. Tawanya meledak namun lirih dari tingkahnya. Aku yakin riuh dalam pikirannya amat sangat tidak terkendali. Saat angin di luar menabrak jendela, menghasilkan derakan-derakan serupa sesuatu yang ingin menerobos untuk masuk, aku yakin Sarah tahu dia tidak sendiri. Terasa bau busuk menampar indera penciumanku. Pasti Sarah juga merasakannya. Di berjongkok, menahan perutnya yang hendak muntah. Dua tangan gelap bak pasir pantai merangkul leher. Nafas Sarah terengah. Sarah berteriak ngilu. Tangan milik iblis yang bersekutu denganku. Tangan iblis suruhanku semakin kuat merangkul lehernya sehingga Sarah benar-benar tidak bisa bernafas kali ini. Lalu semuanya menjadi gelap. Sarah pingsan. Entah berapa lama Sarah pingsan, hingga akhirnya Sarah mengerjap. Pandangannya berputar-putar. Dia menelisik setiap sudut ruangan yang minim pencahayaan. Hanya terdapat satu bohlam bercahaya redup dan yang lainnya hanya kegelapan. Dalam lorong dan jauh, Sarah melihatku mulai mendekat. Derap sepatu pantofelku memecah keningan. Derap langkahku seperti menggema. Sarah ingin beringsut. Dia baru menyadari jika tubuhnya terikat di kursi. Dia berontak, berusaha melepaskan ikatan lakban di daerah perutnya. Dia terus merangsek ingin terlepas dari kekangan dan mulai kelelahan. Bayanganku semakin mendekat dan kini berada di hadapan Sarah. Keningan menyelimuti ruangan. Aku yang masih berdiri di kegelapan serupa bayangan masih diam. "Halo sayang." Sarah menelan salivanya dengan susah payah. Dia berontak kembali. Dari ekspresinya aku yakin pikirannya pasti kacau. Dia terus mengira-ngira siapa diriku, seseorang di balik remangan. Akhirnya kuputuskan untuk melangkah maju mendekat, lalu berhenti tepat berada di bawah sorot lampu. Sarah memperhatikanku yang berdiri tepat di depannya. "Aku kembali sayangku." Aku menyunggingkan senyum. "Andrew," ucap Sarah sedikit berteriak, tubuhnya limbung. Ya, aku memang meminta iblis yang bersekutu denganku untuk mengubah penampilanku supaya terlihat seperti Andrew di depan Sarah. Aku mengguncang tubuh Sarah berulang kali, menepuk-nepuk pipinya secara bergantian. "Dasar lemah," ucapku, berlalu ke arah kursi di sudut ruangan. Sarah membuka sedikit matanya untuk memastikan. Aku melesat dari keremangan ke hadapannya secepat kilat. Sarah menatapku gemetar, tampak kepanikan yang luar biasa. Dia hendak beringsut, hanya saja tubuhnya tidak leluasa untuk kabur. "Bagaimana Andrew bisa hidup kembali?" "Itu kan pertanyaan yang ada di otakmu, Sarah." Aku tersenyum mengejeknya. "Tentu atas izin dariku. Aku pengendali dunia bawah yang boleh menyelinap, masuk dan mendarat daging di tubuh Andrew, memantrai tubuhnya untuk hidup kembali. Akulah pengendala kemarahan dan juga birahi. Aku Asmedai." Aku membungkuk memperkenalkan diri. Ya, kali ini memang iblis itu telah menyatu dengan diriku. Sarah hanya menatapku lemah. Dia tersenyum layaknya wanita penggoda. Kemudian ia tergelak, tawa yang selalu disukai Andrew. "Asmedai." Sarah menjeda ucapannya kemudian tersenyum licik. "Shh." Aku menempelkan telunjuk di bibir yang basah. Kenapa dadaku serasa bergetar? Rasanya sentuhan ini sangat berbeda. Aku seperti bergejolak dan menggelitik di seluruh tubuhku. Aku menarik nafas berat. Mungkinkah iblis Asmeda yang ada di dalam tubuhku juga jatuh hati pada Sarah? "Sekarang aku adalah Andrew, kekasihmu yang hidup kembali. Selamat datang di duniaku, Sarah," ucapku lembut. Tidak ada jawaban dari Sarah. Dia hanya menatap ke arahku nanar. Seperti biasa gadis naif di hadapanku terlihat begitu lugu dan penurut. "Lalu, apa yang kau inginkan?" tanya Sarah. Ia menatapku tenang. "Aku ingin membunuhmu." Sarah mengangkat satu alisnya. Senyumnya mengandung sebuah ejekan. Sepertinya dia sedang merancang strategi pelarian.
Sarah memutar kepalanya, memindai seluruh ruangan, memperhatikan setiap inci ruangan yang pengap. Kini Asmedai sudah keluar dari tubuhku dan aku berada di sebelah Asmedai. Iblis dari neraka itu sekarang yang menyerupai Andrea. Dia menatapku dengan tatapan sensual. Kami berciuman cukup lama. Aku biarkan Sarah menonton, semuanya menonton serial romantik yang selalu diidamkan di dalam hidupnya. Sarah menatap kami dengan tatapan benci. Gemelutuk giginya terdengar hingga ke telingaku. Dia terus meronta, ingin terlepas dari tali kekangnya. Kau telah menjebakku, dasar jalang, maki Sarah berteriak di berontak, hendak merangsek ke arahku. Aku tergelak. Jalang? Kau mencemooh dirimu sendiri, ucapku dengan tersenyum licik. Lalu aku memukul pelipis Sarah dengan ujung Petro Baretta 92 yang memang sudah kusengkelit sejak tadi. Darah mengucur, membasahi dagu Sarah, kepalanya tertunduk. Sarah berusaha memulihkan kesadarannya, tampak mendesak, menatapku tajam. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri, ucap Sarah penuh kebencian. Ada amarah dan dendam yang membara di sorot matanya. Aku berjalan ke arah Sarah, kemudian melepaskan tali kekang yang melilit perutnya. Secepat kilat aku kembali menjatuhkan bobot tubuhku di bangku sudut ruangan yang minim pencahayaan. Sarah melirik ke arahku yang duduk menunggu dalam keremangan. Sepertinya Sarah terlambat menyadari bencana yang akan dihadapi. Sebelum Sarah bisa mencapai diriku, dia sudah terlemparkan dengan sendirinya ke dinding. Itulah ulah iblis peliharaanku. Tulang punggungnya berderak amat keras seperti hendak patah. Namun belum sempat rasa sakit itu berakhir, rasa sakit yang lain bertubi-tubi menghampiri tubuhnya. Tubuhnya dihantamkan ke sana kemari oleh kekuatan Asmedai. Sarah jatuh tersungkur. Saat itulah mendekat lalu mengajarnya dengan kakiku. Sarah mengerang, matanya membulat sempurna. Ketika aku menendang bagian perutnya, dia memekik putus asa. Aku tahu persis di mana harus memukul tubuh Sarah sehingga terasa lebih sakit. Aku yakin rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku sangat tahu di mana aku mesti memukulnya. Pukulan yang membuat Sarah tetap sadar untuk merasakan semua kesakitan. Gaun putih tulang milik Sarah bernodakan cairan merah. Aku amat menikmati setiap desahan kesakitannya serta gerakan liarku sendiri. Aku yakin ada kalanya kesadaran Sarah hilang. Ketika dia setengah sadar, aku telah bergerak di atasnya. Otak pasti berpikir apa yang dialami seperti mimpi, tapi rasa sakitnya terasa begitu nyata. Bahkan ketika dia hanya bisa menatap ke arahku, rasa sakit itu tetap tinggal dan mengakar, membuat Sarah melara-lara. Kekuatan magis milik iblis Asmedai membabat habis nyaris seluruh kewarasan yang kumiliki, mungkin juga milik Sarah. Bahwa hanya kegilaan yang kami punya dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa satu sama lain. Brak! Sarah menendang Petro Baretta 92 milikku. Dengan satu hentakan Sarah memukul kepalaku dengan kursi kayu sekuat tenaga. Aku hanya memekik, kemudian mundur beberapa langkah, jatuh bersimpu di lantai. Cairan merah berbau amis merembes dari kepalaku, menimbulkan tetesan di kemejaku. Aku kepayahan terus mendongak ke atas, memegangi luka di kepalaku. Aku berusaha menyadarkan ingatan. Tidak berselang lama aku tersungkur. Sarah mematung, panik. Kemudian dia jatuh terjengkang akibat kepayahan karena aku telah berhasil merobek perutnya dengan belati di tanganku. Dia memegangi luka robekan di bagian perut. Belati yang kugunakan merobek perutnya cukup dalam. Dia memegangi hanya saja darahnya terus menggenang hingga jemarinya terendam cairan berwarna merah. Tiba-tiba kulihat seseorang yang meloncat dari keremangan, melesat ke hadapan Sarah dengan secepat kilat, lalu berjongkok, menyeringai ke arah Sarah yang tergeletak, kemudian memegangi lukanya, menekan lukanya hingga Sarah berkelojotan. Dia memekik beberapa kali. Sudut netranya menitikkan air mata. Orang itu tersenyum kecil berlaga mengasihaninya. Hanya saja dengan cepat kuku di tangannya memanjang. Sarah kembali memekik ketika tangan orang itu kembali membuat luka baru. Luka yang teramat pedih, lebih dari sekedar luka sayatan. Setelah itu orang itu beralih padaku. Nafasku sudah melambat. Orang itu memeriksa sumber luka yang membuatku sekarat. Bagian perutku terdapat luka berlubang, luka bekas tikaman. Kemudian aku melirik ke arah Sarah.
Kau sangat sulit ditebak. Amat cerdik dan halus. Ucapku memuji, aku mengerlingkan mata licik, namun senyumku langsung menghilang saat suara berdesingan tiba-tiba membuatku refleks menunduk. Aku hanya seinci dari belati yang diayunkan Sarah. Aku melirik ke arah Sarah. Dia sudah lebih dulu bergerak mendorong tubuhku dan orang itu hanya dia menonton. Dia adalah dukun yang kudatangi agar aku bisa membuat perjanjian dengan iblis Asmedai. Untuk apa dia ikut campur? Apa yang dia inginkan? Tubuhku membentur lemari, menjatuhkan beberapa ornamen yang berada di atasnya. Aku menendang tangan Sarah hingga ia membungkuk kesakitan. Sigap, kurai vas bunga dan melemparkan ke arah Sarah. Vas itu hanya sedikit mengenai lengan tangannya, tapi memberiku kesempatan untuk berlari menjauh. Namun, tiba-tiba tubuhku terjengkang ke belakang. Sarah berhasil menyusulku dan menarik kemejaku yang aku kenakan dari belakang. Ia membanting tubuhku hingga menghantam lantai. Kepala bagian belakang membentur lantai, memberi bayangan hitam dan merah berputar di kepalaku. Sekejap, aku kehilangan kontrol pada pikiranku. Sarah menyeretku dengan menarik pergelangan tanganku, membuatku tak punya pilihan selain mengimbangi tindakannya. Refleks, tanganku meraih pecahan vas bunga di lantai saat tubuhku melewati area ornamen yang pecah berserakan. Saat aku menggores kaki Sarah dengan pecahan sayatan memanjang, cairan merah merembes dari lukanya. Dia jatuh tersungkur. Secepat kilat, ku ayunkan pecahan beling yang aku genggam. Aku bahkan tak sudi membayangkannya. Sarah berhasil melukaiku. Ucapku dengan gigi berderit. Sarah memekik. Ketika pecahan itu menancap dalam di perutnya, Sarah menendang dengan sisa kekuatannya, membuatku jatuh terjajar, memberiku kesempatan mengambil Pietro Barretta 92 yang tergeletak. Aku berdiri limbung, tanganku teracung ke arahnya. Dalam kesakitannya, Sarah mencoba merangsek maju. Ku tarik pelatuknya berkali-kali, mengeluarkan peluru yang melesat menembus dada dan kepala, menciptakan percikan kembang api merah di sekujur tubuhnya. Perjanjianku dengan iblis telah selesai. Tidak ada hutang piutang di antara kami. Andrew telah tewas, begitupun Sarah. Aku telah membayar semua hutangku pada iblis Asmedai sesuai dengan perjanjian kami. Aku menyunggingkan senyum. Kulihat bayangan hitam menempelkan telunjuk di kening Sarah. Tubuh Sarah berangsur tenang, kemudian melemah. Aku membersahkan ingatanku dari waktu ke waktu sebelum Sarah sekarat. Ingatanku berhenti di kali pertama ia bertemu dengan Andrew di resto tepi pantai. Sarah berada dalam kerumunan perlombaan silancar. Andrew salah satu pesertanya. Akulah yang mengatur pertemuan itu. Ingatanku bergulir dari waktu ke waktu, dari momen bahagia hingga momen mengerikan dalam hidupnya. Aku tersenyum puas kini. Tak ada lagi Sarah maupun Andrew. Hanya ada diriku sendiri dengan harta berlimpah yang tidak akan habis hingga 7 turunan. Namun senyumku tidak berlangsung lama. Ketika tiba-tiba Sarah memekik, tubuhnya membusungkan dada. Ia seperti hendak meregang nyawa. Kulihat dukun itu mendekat, lalu meniupkan bisikan layaknya trompet iblis. Dia melantunkan mantra-mantra di telinganya. Tubuh Sarah berkelojotan. Otot tubuhnya seperti mengeras kaku. Sesaat kemudian melemah dan diam tanpa pergerakan. Entah berapa lama, aku hanya membeku tidak percaya. Bagaimana orang yang telah kuhujani peluru masih hidup? Tiba-tiba, Sarah mulai bangun. Tubuhnya bergemelutuk. Seperti patahan tulang belulang, ia menatap sang dukun sambil tertunduk dan berlutut. Selamat datang di duniaku. Tunduk dan mengabdilah padaku, ucap sang dukun sambil memegang pucuk kepala Sarah. Ya Tuhan, dia menjawab seperti yang dahulu aku dengar saat ia bersama Andrew. Dia mendongak ke arah sang dukun berdiri. Aku menikmati pancaran bola matanya yang berwarna saga tanpa duga nestapa, ucap sang dukun puas. Aku melihat kepuasan dalam sorot matanya, sorot mata yang sama seperti sorot mata Andrew dulu. Berselang lama, tubuh Sarah kembali ambruk dan tak bergerak lagi. Tanpa memperdulikanku, sang dukun mengangkat tubuh Sarah dan membawanya pergi.
Apakah ini surga? Gumam Sarah. Dia memindai setiap sisi ruangan yang terasa asing, namun menenangkan. Ruangan itu beraroma khas yang lembut seperti aroma bunga bercampur aroma tanah yang basah serta serbuk sari dari air jernih. Sarah berulang kali menggosok hidungnya. Dadanya terasa lega ketika menghirup udara di sekitar. Perlahan Sarah memasuki gerbang. Bunga trompet berbagai warna tumbuh subur dan anggun, meliuk-liuk di terpa angin seolah mengucapkan selamat datang kepada Sarah. Dia merasa tubuhnya ringan. Ketika berjalan langkahnya seperti melayang, dia menunduk memindai kakinya yang masih menempel di tanah. Kakinya merasakan tanah yang berembun dan udara dingin lembab dan segar. Desir angin membelai wajah Sarah. Dia membeku, membiarkan angin dingin berhembus ke setiap sisi tubuhnya, menerobos dan mendekapnya erat. Dia menggeliat kegirangan sesaat. Sarah menangkap bunyi langkah kaki dari kejauhan. Tampak seseorang berjalan perlahan mendekat ke arah Sarah berada. Kedua tangannya memegang sesuatu yang anggun. Semakin dekat di antara mereka, semakin jelaslah apa yang dibawa olehnya, sebuah mahkota mawar merah. Sarah menelisik, mencari tahu siapa lelaki di hadapannya. Wajahnya seolah bertanya, tetapi lelaki itu hanya diam. Senyum yang tak lekang dari bibirnya. Kedua tangannya terulur memasangkan mahkota ke kepala Sarah. Dia sedikit membungkuk ketika dipasangi mahkota bunga mawar merah. Sarah membeku, seolah terhipnotis dengan aroma khas dari lelaki itu. Mahkota mawar merah telah menghias rambutnya, namun pria itu tak melepaskan genggamannya. Dia terus berupaya membenamkan mahkota itu hingga Sarah mulai merasakan sesuatu yang menusuk kepalanya. Sarah meringis menahan sakit dan perih di area kepala. Mahkota itu terus menusuk kepalanya. Darahnya mengalir setetes demi setetes, dan pria itu semakin menghujamkan mahkota mawar yang berduri lebih dalam dan lebih kuat. Sarah memegik pelan. Ia terus merintih kesakitan. Kulit kepalanya terasa perih dan terkoyak. Sarah ingin berteriak, namun suaranya seperti tersumbat. Dia berubah menjadi gadis bisu. Suara teriakannya hanya tertahan di tenggorokan, sedangkan deraan makin menyiksa kepalanya, membuat matanya melotot. Saat itulah Sarah terjaga dari tidur panjangnya. Dengan mata melotot menahan sakit yang tiada tara, lalu berusaha duduk. Dia disambut oleh ruangan yang terasa beku mengintimidasi. Sarah memindai ruangan. Setiap sisinya yang ada hanya keremangan dan tembok-tembok tinggi menjulang berwarna kemerahan. Di ujung ruangan seperti ada cahaya masuk dari celah pintu besar yang terbuka lebar. Sarah duduk memindai pantulan dirinya di antara cermin besar. Mahkota yang dipasangkan berubah menjadi mahkota mawar hitam. Duri-duri dari mawar hitam itu tampak tajam, dan itu bukan mawar hidup seperti dalam mimpinya, melainkan kawat-kawat besi tajam yang bergerigi membentuk duri-duri persis seperti duri-duri mawar. Sangat tajam, saking tajamnya bisa melukai kepala Sarah dengan mudah. Luka yang mengalirkan darah saat berada dalam mimpinya. Ya, mimpi itu memang nyata adanya. Terbukti bahwa wajah Sarah penuh dengan rembesan darah yang mengering dan pakaiannya terdapat noda-noda merah yang membekas. Sarah mengingat sesuatu. Bukankah ini masih baju yang sama yang kupakai saat aku disekap di ruang bawah tanah? Batin Sarah bingung. Sarah meraba perutnya. Ia merasakan bekas luka yang masih terasa basah, luka yang telah dijahit. Ya, benar. Ini pasti bekas luka karena belati yang ditancapkan Nadine ke perutku. Batinya lagi, lalu ia meraba bagian tubuhnya yang lain. Bagian tubuhnya yang pernah terkena timah panas karena Pietro Barretta 92. Lagi-lagi ditemukannya bekas luka yang masih basah di sana. Sarah tampak bingung, berusaha mencerna apa sesungguhnya yang sedang terjadi padanya. Di kepalanya juga ada perban. Mungkin kepalaku yang terkena peluru juga telah tertolong. Seseorang telah mengeluarkan peluru itu. Batinnya bingung. Siapa yang telah menyelamatkanku? Batinnya kembali bertanya bingung. Belum lagi hilang rasa bingungnya, bibinya Ami tampak datang dari balik pintu. Syukurlah kau sudah siuman. Sarah sempat tidak percaya. Tak urung, bibirnya berucap lemah. Ini di mana, Bi? Bagaimana aku bisa bersamamu? Tanya Sarah bertubi-tubi. Ini di rumah, sayang. Di rumah kita, ucap bibi Ami menjelaskan. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Saat kau menelponku waktu itu, aku datang ke alamat rumah yang kau berikan. Namun orang-orang di rumah itu bilang tidak ada gadis yang bernama Sarah. Tapi aku tidak percaya.
Aku juga pergi ke seorang dukun, lalu menanyakan apakah kau ada di rumah besar itu. Sang dukun mengatakan bahwa kau memang ada. Akhirnya, aku menyamar menjadi tukang sayur yang selalu mengantar sayuran ke rumah besar itu. Sambil mengantar sayur, aku menyelinap mencarimu. Hari terus berganti, tapi aku tidak menemukanmu. Saat aku hampir putus asa, aku dengar ada kekacauan di rumah itu. Tuan Andrew ditemukan tewas, sedangkan Nyonya Nadine ditemukan terluka parah di ruang bawah tanah. Aku langsung berlari ke ruang bawah tanah. Entahlah kenapa aku ingin ke sana, karena selama ini aku tidak tahu kalau di rumah besar itu ada ruang bawah tanah. Dan saat aku hendak masuk ke ruang bawah tanah, aku berpapasan dengan dukun yang kutemui saat menanyakan keberadaanmu. Dan dia sedang membopong tubuhmu. Tanpa banyak bicara, dia meminta aku mengikutinya. Lalu kami keluar dari rumah besar itu dan kita langsung diantar pulang ke sini. Dukun itu juga yang menolongmu, mengeluarkan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya dan juga kepalamu. Dia juga yang menjahit lukamu. Dia juga melarangku mengganti bajumu hingga kau siuman. Begitulah akhirnya Sarah selamat dan bertemu kembali dengan bibinya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nona Gila yang disunting oleh Nasura 2101. Wow, ini teman-teman, saya juga baru pertama kalinya membawakan kisah seperti ini yang bergenre seperti ini ya. Kisahnya sangat menarik sih menurut saya, dan lebih bertujuan untuk memvariasikan genre-genre horor dalam cerita-cerita di channel Ilo Bercerita ya teman-teman ya. Ini kalau yang saya tahu sih alirannya seperti surrealis ya, surrealis. Jadi memang mencekam banget sini. Bagaimana di sini adalah kalau mau saya rangkum sedikit, ini adalah seorang wanita yang jadi pertamanya itu iblisnya tuh, povnya dari iblisnya. Nah, habis itu dari Nadine, yang kedua Nadine itu adalah seorang istri yang dimadu oleh suaminya, yang mana madunya itu disuruh membunuh suaminya dengan gerakan iblis, dengan bantuan iblis. Setelah membunuh suaminya, dan di situ dia mau membunuh si Sarah ini nih sebagai pelakornya itu tuh. Nah, dari situ tapi Sarah berhasil selamat dan ditolong oleh bibinya. Kurang lebih rangkumannya seperti itu teman-teman ya. Dan ya intinya sih memang butuh konsentrasi yang cukup tinggi ya dalam mendengarkan kisah seperti ini, tapi overall kisahnya keren banget. Dan menjadi tantangan pribadi sendiri ya buat saya ya untuk membawakan kisah seperti ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Terima kasih kepada Nasura 2101 atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya cerita horor ya, teman-teman, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.